Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 401. Apa, Saudara Tianzong, apakah kamu kenal orang tua ini? Bukannya dia sudah tua. Dia terlihat seperti paling banyak berusia 50-an. Tapi ketika dia merawatku kemarin, entah itu suaranya atau kecanggihan tekniknya, dia terlihat seperti dia sudah sangat tua. Meskipun aku melihat wajahnya dengan jelas, saya tidak memperhatikan cara tudungnya dilepas. Melihatnya seperti ini, dia tidak terlihat terlalu tua. Tetapi Saudara Tianzong, jika Anda mengenalnya, maka dia ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Setelah kedua saudara perempuan itu melihat reaksi Ye Tianzong, mereka segera memulai diskusi satu demi satu. Pada saat ini, Ye Tianzong merasa seperti gelombang yang bergejolak muncul di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah membayangkan banyak orang, dan bahkan sejak dia kembali ke Tiongkok, dia telah memilah-milah orang yang dia temui dalam pikirannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah dia. Jadi, sejak pertama kali mereka bertemu di Heilongwan, dia sudah mengarahkan perhatiannya padanya. Namun, ia telah mengumpulkan informasi yang begitu lengkap tentang dirinya, siapa dirinya, apa yang ingin ia lakukan, dan apa pertimbangan di baliknya, ia masih belum bisa mengetahuinya. Sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan dia, saya hanya berpikir dia rajin dalam melakukan sesuatu dan sangat disiplin, secara keseluruhan dia adalah bawahan yang efektif. Tampaknya pepatah, mengenal orang tetapi tidak mengetahui hatinya, bukannya tidak berdasar, tetapi benar-benar ada. Oh, aku ingat. Saat Ye Tianzong sedang berpikir keras, Song Huiru tiba-tiba berbicara, menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, Saudara Tianzong, pernahkah Anda memikirkannya selama upacara penjualan proyek Heilongwan? Pada saat itu, Anda dan saya masih membahas Lingling. Mengenai pacarnya, kami sepertinya melakukan kontak fisik. Orang ini mengawasi dari samping. Sepertinya dia melaporkan situasi kami kepada kakak iparku. Bukankah kamu mengatakan itu? Kakak iparku sedikit cemburu pada saat itu. Arti dari, memang, kebenarannya terletak pada detailnya. Awalnya saya tidak berpikir ada yang salah dengan itu, tetapi sekarang, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya dapat melihat bahwa itu memang ada hubungannya. Mengetahui bahwa Song Huiru telah memobilisasi Ren Yurou, maju selangkah demi selangkah, dan sekarang akhirnya mengambil tindakan, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi, dan itu mungkin terjadi baru-baru ini. Sekarang, yang Ye Tianzong tidak yakin adalah siapa yang memberi nasihat di belakangnya, dan apa tujuan konfirmasi bahwa dia adalah bos grup Zongheng. Biarpun aku mencoba menerobos langit, aku tidak bisa memahaminya, dan Huo Fenghuang adalah yang terbaik dalam menangani hal seperti itu. Sekarang setelah kita mengetahui siapa pihak lainnya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menggali lebih dalam informasi di baliknya. Memikirkan hal ini, Ye Tianzong merasa sedikit lebih baik di hatinya yang rumit. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, oke, saya tahu siapa orang ini, dan itu sudah cukup. Adapun masalah selanjutnya, tidak perlu mengkhawatirkannya, biarkan aku yang menanganinya. Ini sudah lama sibuk, dan semua orang lapar. Tolong cepat, ayo pergi makan, dan aku akan kembali padamu. Melihat ekspresi lega Ye Tianzong, Song Huiru merasa lega, tetapi Song Lingling masih sedikit khawatir dan bertanya dengan pasti, Saudara Tianzong, apakah Anda yakin tidak ada yang salah? Saat saya merekam video ini, saya berkata kepada orang tua ini. Dokter pengobatan Tiongkok juga agak penasaran, jadi dia mengikutinya secara khusus untuk bertanya. Coba tebak bagaimana dia akhirnya pergi. Oh, apakah ada tindak lanjutnya? Tianyao ini, setidaknya menurut Ye Tianzong, jelas bukan tipe orang yang rendah hati dan menunggu waktu, pasti ada seseorang yang mendapat bimbingan dari seorang ahli di belakangnya. Oleh karena itu, dengan menggali orang di baliknya, saya khawatir kita akan mengetahui bagaimana rangkaian konspirasi pihak lain tersebut. Oleh karena itu, mendengar perkataan Song Lingling sekarang membuat Ye Tianzong sedikit terkejut. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung bertanya, bagaimana dia pergi. Lingling, jangan mempermainkanku. Hal-hal ini sangat penting bagiku. Dan kamu itu milikku. Saya khawatir dia akan merugikan Anda. Oleh karena itu, saya perlu mengumpulkan semua informasi berguna sehingga saya dapat membuat pengaturan sesuai dengan kondisi setempat. Kali ini, kita akan menghadapi lebih banyak musuh daripada sebelumnya. Lebih berbahaya, kamu tahu. Ya, Lingling,
Masalah ini bukan lelucon. Jangan bertingkah seperti memeras pasta gigi. Tanyakan dan beritahu aku. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku pikir kamu sudah menceritakan semuanya. Jangan bilang padaku. Omong kosong, apa kamu dengar itu? Oke, kamu tidak bertanya, apa yang harus aku katakan? Melihat situasi tegang di antara kedua orang tersebut, Song Lingling merasa sangat sedih. Setelah dia mengeluh beberapa patah kata, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saat itu, saya sedang mengikuti dokter tua Tiongkok itu, ya, itu dia, saudara Tianzong. Zhang Tianyao berkata datang ke pintu dan saya bersembunyi di belakangnya. Dia juga sangat waspada. Setelah melihat sekeliling, dia masuk ke dalam jeep yang terlihat seperti kendaraan militer. Jeep militer. Mendengar ini, Ye Tianzong tidak bisa menahan nafas. Saat ini, Tiongkok stabil secara internal, namun pertempuran terus berlanjut di wilayah utara. Kota Lincheng ini adalah kota pelabuhan, dan seringkali terdapat banyak perbekalan militer. Material akan diangkut dari dermaga ke arah utara, sehingga kota ini tidak hanya menjadi pusat pertukaran berbagai perdagangan niaga, tetapi juga menjadi pusat distribusi perpindahan material, serta menyembunyikan banyak calon lawan. Oleh karena itu, sangat umum kendaraan militer berpatroli bola-balik. Namun apakah pihak lain itu musuh atau teman masih perlu dicermati nanti. Setelah mendengar informasi tersebut, naluri pertama Ye Tianzong saat itu adalah bahwa pihak lain pasti ada hubungannya dengan utara. Terlebih lagi, mereka bukanlah kekuatan sahabat, tapi musuh. Sejauh yang diketahui sejauh ini, semua kekuatan sedang berkumpul. Setelah menerima instruksi Ye Qingfeng, Serikat Chaebol sekarang secara aktif bergerak lebih dekat ke utara, berharap mendapatkan pengaruhnya sendiri dan meneruskan apa yang disebut bisnis keluarga. Untuk akhir ini, mereka telah berhubungan dengan banyak orang. Pertama-tama, Tianshan Tonglao berharap untuk membawa paviliun Tiansu ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia mengumpulkan daftar 100 orang dari organisasi pembunuhan, yang harus dianggap sebagai hadiah pertemuan. Selain itu, penghubung mereka di utara adalah jenderal pemberontak mereka Huang Ruzong. Huang Ruzong ini sangat ambisius, pada dasarnya dia tidak memiliki kehormatan patriotik, dia hanya ingin menjadikan dirinya lebih besar dan lebih kuat, tidak lebih. Jadi, sekarang Zhang Tianyao tiba-tiba muncul begitu saja. Fokuslah untuk menanyakan tentang grup Zongheng Anda sendiri, dan kemudian mulailah bersaing di sekitar Anda. Yang pasti dia jelas bukan orang Ye Zongtian, jika tidak, identitasnya pasti sudah lama terungkap. Jadi siapa dia? Apa yang ingin kamu lakukan? Sangat kesal. Menjadi sangat kesal. Sepertinya tidak ada gunanya memikirkan hal itu lagi. Cara terbaik adalah membiarkan Huo Feng Huang menyelidikinya. Dengan kemampuan dan metodenya, hasil akan diperoleh dengan cepat. Oke, saya tahu informasi ini. Lingling, pikirkan baik-baik, apakah ada hal lain? Ye Tianzong memandang Song Lingling. Song Huiru juga penuh kesungguhan. Tetapi Song Lingling menggelengkan kepalanya dengan marah dan berkata, tidak, dia pergi setelah masuk ke dalam mobil. Dan saya awalnya ingin mengucapkan terima kasih lagi, tetapi dia tidak memberi saya kesempatan. Saudara Tianzong, apakah Zhang Tianyao ini benar-benar berbahaya? Kamu tidak perlu khawatir atau takut. Jika dia ingin menyakitimu sekarang, aku khawatir dia tidak akan mengobati Huiru. Tujuan utamanya harus berkisar padaku. Seharusnya waktunya belum matang, jadi, langkahnya tidak besar. Selanjutnya, ide saya adalah pergi ke kedua sisi. Di satu sisi adalah Kapten Keamanan. Saya harus tetap berhubungan dengan Zhang Tianyao melalui dia. Di sisi lain, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menyelidiki Zhang Tianyao secara menyeluruh. Hanya dengan mengetahui detail pihak lain saya dapat melakukan penempatan yang ditargetkan dan melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi. Pada titik ini, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, oke, kalian berdua, berhenti bertanya dan cepatlah. Aku hampir lapar. Ayo selesaikan makan dulu. Oke, ayo makan. Saudara Tianzong, saya sudah membuat reservasi terlebih dahulu untuk restoran barat. Steak dan anggur merah di sana terkenal di seluruh kota. Ayolah, tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya. Begitu Anda memberitahu saya sangat lapar hingga dadaku menempel di punggungku. Setelah berhasil, mereka bertiga pergi ke restoran barat untuk makan dan minum. Setelah sekitar 40 menit menikmati anggur dan makanan, Ye Tianzong meminta para saudari untuk pulang dan menunggu dengan sabar. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah,
pergi bekerja pada saat yang seharusnya, makan dan minum pada saat yang seharusnya, dan jangan terpengaruh oleh Zhang Tianyao dengan cara apapun. Dan gambaran Ye Tianzong saat ini, di dalam hati mereka, seperti keberadaan dewa, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Selama Anda memiliki dia dan komitmennya, maka meskipun itu adalah hal yang besar, tidak perlu panik. Selama Anda tetap menjaga niat awal dan tidak mengacaukan posisi Anda, pada akhirnya Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setelah meninggalkan restoran baru, Ye Tianzong pergi ke lorong terdekat. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh bergegas mendekat. Ye Tianzong tidak membuang waktu dan segera membuka pintu mobil, dan pihak lain bergegas masuk. Hei, Tuan Ye. Mengapa kamu bahagia? Aku akan menemui Lin Jianrong malam ini. Mungkin sesuatu akan terjadi. Dari penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti sedang bernegosiasi, tetapi seperti kamu akan memanen buah kemenangan. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Liu Zineng, dia bertanya, apakah Anda dan Lin Jianrong sudah berkomunikasi sebelumnya? Ya, kami sudah berkomunikasi. Ye Qingfeng lah yang memimpin dan meminta kami pergi ke kedai teh untuk berdiskusi dengan Lin Jianrong sebelum jam 10 malam ini tentang cara mengepung dan menekan grup Zongheng dan membuat mereka menghilang sepenuhnya dari kota. Alasan mengapa saya senang karena saya percaya Anda, ada cara untuk menghadapi Lin Jianrong dan membiarkan saya bersama grup Zongheng, tetapi saya masih tidak berani. Selain itu, masalah ini tidak dapat diketahui oleh orang-orang di persekutuan Chaebol. Menurut perkiraan saya, Anda pasti akan menjatuhkan Lin Jianrong terlebih dahulu, dan kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengambil Ye Qingfeng. Masalah ini tidak akan diperhatikan, dan saya bisa terus mengintai, apakah ini kebenarannya. Bab 402. Ye Tianzong tercengang. Dari segi ekspresi, meski tidak banyak pergerakan, tapi di dalam, itu sangat menyentuh. Dia tahu bahwa Liu Zineng punya beberapa ide kecil, tapi dia tidak punya ambisi besar, hanya beberapa strategi kecil. Namun, sekarang dia mampu memahami pikirannya sendiri secara menyeluruh, dia cukup berkarakter. Memang, menjatuhkan Lin Jianrong tidaklah mudah. Jika Anda ingin menyerah sepenuhnya dan melakukan yang terbaik, maka di dalam grup Zongheng pada siang hari, bukti video yang diberikan oleh Lin Surong adalah alat tawar-menawar pemerasan terbaik. Lin Jianrong selalu memperhatikan wajahnya, jadi dia pasti akan mematuhinya dengan patuh. Tunggu hingga Anda selesai bernegosiasi dengan pihak lain, lalu carilah kesempatan yang cocok agar pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Saya percaya bahwa alasan mengapa Ye Qingfeng belum kembali ke ibu kota provinsi dan terus tinggal di sini adalah karena dia berharap untuk sepenuhnya membunuh grup Zongheng dan kemudian kembali melanjutkan hidupnya. Dengan cara ini, Guild Chaebol akan menjadi kurang kuat, dan dapat terus menyerang utara tanpa gangguan. Mengangkut amunisi melintasi perbatasan. Jadi, Ye Qingfeng ini tidak bisa kembali. Pada saat yang sama, dia juga perlu memahami situasi spesifik di utara. Siapa musuhnya, di mana mereka bersembunyi, dan terutama apa yang mereka rencanakan akhir-akhir ini. Selain mengetahui bahwa salah satu Huang Ruzong telah memberontak, tidak ada informasi lain yang diketahui. Huo Fenghuang juga telah meminta instruksi, tetapi mengingat dia telah melepas baju besinya dan kembali ke rumah, semuanya adalah rahasia militer. Oleh karena itu, bahkan pemimpinnya pun tidak akan pernah berani membocorkannya dengan mudah. Jika dia ingin mengabdi pada negara, dilihat dari situasi saat ini, Anda hanya dapat menyelidikinya dengan cara Anda sendiri. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yah, itu benar. Sekarang setelah Anda mengetahui pemikiran Anda, tidak perlu menyembunyikannya, jika tidak maka akan membuat orang merasa bahwa Anda munafik dan palsu. Lebih baik berbicara terus terang, lagi pula, Ye Tianzong mengetahuinya dengan sangat baik. Saat ini, Liu Zineng tidak punya jalan keluar, bahkan jika dia meninggalkan dirinya sendiri dan mengikuti siapapun dengan santai, dia mungkin akan mati pada akhirnya. Karena itu, dia harus menjaga dirinya sendiri, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kalahkan Lin Jianrong dulu. Kalau begitu gunakan Lin Jianrong untuk menarik Ye Qingfeng keluar. Jika memungkinkan, saya berharap bisa menangkap semuanya. Sedangkan bagi Anda, identitas Anda masih belum terungkap, dan Anda bahkan bisa membuat alasan. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk membawa Anda ke ibu kota provinsi dan menjadi bendera bagi saya di ibu kota provinsi. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Ye Tianzong sedang menguji. Meskipun Liu Zineng tidak memiliki ambisi yang besar, pemikirannya masih belum jelas. Ini bukan tentang mengkhianati diri sendiri, tapi apakah Anda punya keberanian atau tidak.
Dia pergi jauh ke ibu kota provinsi sendirian dan menyampaikan informasi kepada dirinya sendiri di dalam Guild Chaebol. Dalam situasi seperti ini, Anda harus tahu apa niatnya. Dan mendengar pertanyaan Ye Tianzong. Liu Zineng memang sangat ragu-ragu, sedikit merenung, berpikir berulang-ulang, dan di tengah konflik batin. Ye Tianzong tidak terburu-buru, tetapi mengemudikan mobil menuju kedai teh yang dia tunjuk. Jangan khawatir, dia masih punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dengan kata lain, meski dia tidak senang, dia masih punya kandidat lain sebagai cadangan. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah berjalan sekitar 10 menit, jarak ke kedai teh menjadi semakin pendek. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada komunikasi antara dua orang di dalam mobil tersebut. Sampai seekor kucing liar tiba-tiba muncul di hadapannya, Ye Tianzong tiba-tiba mengerem. Liu Zineng yang ketakutan, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba panik. Jika bukan karena sabuk pengaman, dia akan terlempar keluar dari mobil. Tuan kamu. Pada saat ini, Liu Zineng berteriak keras, dan Ye Tianzong menghentikan mobilnya. Dia tidak terburu-buru, tetapi memandang orang lain dan bertanya dengan tenang, "Ada apa, Liu Zineng?" "Saya bersedia. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku tidak mengerti. Tuan Ye, setelah beberapa putaran ini, kita telah melakukan banyak kesepakatan. Biar saya jelaskan. Mari kita buka jendela atap dan berbicara secara terbuka. Seperti yang Anda tahu, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap situasi saya. Saya hanya bisa mengikuti kamu, apalagi memintaku menjadi agen rahasia, pergi ke ibu kota provinsi, kalaupun kamu memintaku mati, aku khawatir tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Karena selain aku juga menginginkan istriku, termasuk keluargaku perlu dijaga, jadi aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta." "Sangat bagus." Setelah menerima penegasan dari pihak lain, Ye Tianzong juga sangat senang. Tampaknya orang ini mengetahui berat badannya sendiri, dan juga memahami bahwa hanya dia yang dapat membantu pihak lain sekarang. Sekarang dia telah mengambil keputusan yang bijaksana, maka dengan tempat berlindungnya sendiri, setidaknya dia dan keluarganya dapat terlindungi dan aman. Kalaupun dia sendiri mati, sebenarnya tidak masalah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kedai teh nanti dan bertindak sesuai situasinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tonton saja dalam diam. Adapun misimu, itu tergantung padaku antara Lin Jianrong dan Ye Qingfeng. Mari kita bicara tentang informasi apa yang kita peroleh dari internet. Mempercepat mobil. Dalam waktu setengah jam, kedua orang itu tiba di rumah teh. Sebenarnya tidak terlalu mewah, sangat sederhana dan biasa-biasa saja dari luar. Lokasinya tidak besar, berada di persimpangan 3 arah, perlu beberapa langkah untuk mendaki, dan letaknya tepat di pojokan. Usai memarkir mobil, kedua orang itu keluar dan mendapati malam sudah gelap, namun ada patroli di mana-mana. Lin Jianrong awalnya adalah pewaris keluarga Lin, apalagi dia sombong dan mendominasi serta telah menyinggung banyak orang, oleh karena itu dia selalu memiliki banyak pengawal di sekelilingnya. Selain itu, sekarang dia telah berhubungan dengan penatua anak Tianshan dan bahkan persekutuan Chaebol, dan kadang-kadang mendukung beberapa prajurit kuno, jadi sekarang dia tidak santai sama sekali bahkan ketika bernegosiasi dengan Liu Zineng. Setelah naik ke atas, saya bertemu dengan beberapa orang yang berjaga dan ingin menggeledah mereka. Tapi sekarang Liu Zineng setia kepada Ye Tianzong dan berpikiran sama. Oleh karena itu, ketika dia melihat sikap pihak lain, dan dia juga tahu bahwa tidak peduli siapa Lin Jianrong, mereka berdua berada di bawah-bawahan Ye Qingfeng, jadi dia sangat berkonflik dan segera berdiri dan berteriak keras, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Pencarian tubuh. Anda adalah orang-orang Lin Jianrong, tetapi kami sejajar dengan Lin Jianrong, dan Anda berani menggeledah tubuh kami. Anda sangat berani, bukan?" "Tidak. Bos kami, Lin, telah memerintahkan siapapun yang sendirian bersamanya harus digeledah. Kalau tidak, kami tidak tahu apakah Anda di sini untuk mendiskusikan berbagai hal atau apakah Anda punya agenda." Kedua pria yang berjaga itu mengenakan jas dan sepatu kulit, dan mereka tampak mengesankan. Tentu saja, saya tidak mendeteksi aura prajurit kuno di dalamnya. Mereka seharusnya adalah pensiunan tentara yang relatif pendiam. Selain itu, mereka hanya mematuhi perintah dan melakukan apapun yang diperintahkan. Diatur dari atas. Bagaimana cara melakukannya? Jadi, bahkan jika Liu Zineng ingin berdebat, pihak lain tidak berniat berubah sama sekali. Ye Tianzong dengan cepat menghentikannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, biarkan mereka mencari. Lagi pula,
Jika saya benar-benar ingin berurusan dengan Lin Jianrong, itu hanya perlu beberapa pukulan. Tidak masalah apakah aku bersenjata atau tidak. Tapi Tuan Ye, orang-orang ini hanya Tuan Cui yang ada di sini. Sebelum Liu Zineng sempat selesai berbicara, penanggung jawab penjaga mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang di belakang kedua orang itu. Dia segera tersenyum dengan ekspresi menyanjung di wajahnya dan berkata dengan riang, "Silakan cepat masuk. Tuan Lin sedang menunggumu di rumah." Apa yang terjadi di pintu ini? Siapa dua orang ini? Saya di sini untuk melapor kepada Tuan Lin malam ini. Mengapa ada orang menganggur lainnya yang menunggu di sini? Itu Cui Haoyang. Ye Tianzong tertegun sejenak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia sadar. Cui Haoyang sendiri adalah antek Lin Jianrong, jadi tidak mengherankan jika dia muncul di sini sekarang. Lagi pula, malam ini kita sedang membahas bagaimana cara menghadapi grup Zongheng. Meski siang hari dia tidak masuk grup, dia tetap berhasil mengetahui beberapa informasi. Wajar jika dia datang ke sini untuk bergabung dengan mereka sekarang. Namun, hal ini agak tidak sesuai dengan rencana yang telah direncanakannya. Untungnya mereka hanyalah badut dan tidak ada yang terlalu menakutkan dari mereka. Ada apa, Tuan Ye, apakah Anda mengenalnya? Liu Zineng di samping cukup pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Melihat ekspresi Ye Tianzong, dia segera menghampiri dan bertanya dengan suara rendah. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk sedikit, lalu menarik napas dalam-dalam, mengabaikannya, tetapi berbalik dan menemukan bahwa orang yang datang bukan hanya Cui Haoyang, tetapi juga pria lain yang tampak lebih tua darinya. Kamu Tianzong. Kenapa kamu bodoh sekali? Ketika dia melihat Ye Tianzong, Cui Haoyang juga sangat terkejut. Dia berhenti dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, orang ini adalah orang bodoh yang saya sebutkan sebelumnya. Ayah mertuanya sekarang adalah presiden kamar Anda. Perdagangan. Oh, sebenarnya itu dia. Saat dia datang ke sini malam ini, apakah dia juga diundang oleh Tuan Lin?" "Kakak, dari kamar dagang." Ye Tianzong tertegun sejenak, lalu bereaksi. Pria di sebelahnya adalah saudara laki-laki Cui Haoyang, Cui Haozeng. Awalnya, masalah kamar dagang memang mengkhawatirkan Ye Tianzong, dan lebih baik memilih waktu yang tepat daripada berjemur. Sekarang saya bertemu mereka kebetulan mengurusnya bersama, sehingga tidak seperti lalat sepanjang hari, melompat-lompat, yang menjengkelkan untuk dilihat. Tuan Ye, sepertinya Anda punya dendam. Beraninya mereka menyebut Anda bodoh. Saya akan pergi. Saat dia berbicara, Liu Zineng sebenarnya berencana untuk pergi dan menanyainya. Tapi sebelum dia bisa mengambil dua langkah, dia dihentikan oleh Ye Tianzong. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menyanjungku. Aku punya dendam terhadap kedua orang ini. Dan karena mereka ada di sini hari ini, ayo kita bersama. Aku akan mengurus mereka, ayo pergi dan temui pihak lain dulu." "Ya, Tuan Ye." Bersambung.